Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam rangkulan Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu marilah kita mengangkat satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur karena satu hari ini kami menjalani hari kami dengan baik. Tentu saja itu semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas hari-hari yang Kau berikan dan kami bisa jalani, itu semua juga karena bimbingan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantu kami supaya kami bisa memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Berbicaralah karena pada saat ini kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Mari saat ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membuka kitab Markus 14 ayatnya yang ke-32 sampai 36.
Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36 saya akan bacakan untuk kita semua. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikianlah sabda Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya, Minggu Advent kok bacaannya tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Kira-kira kenapa ya? Kita akan mencoba mencari tahu bersama-sama apa jawabannya. Bapak Ibu, jika kita mengingat beberapa minggu terakhir, Minggu Advent kita mengangkat tema tentang kerapuhan. Memang kehidupan kita sebagai manusia lekat sekali dengan kerapuhan. Akan tetapi seringkali lingkungan kita yang ada di sekitar kita atau bahkan keluarga kita selalu mengatakan kita kuat. Kita harus bisa dan harus bangkit kembali apapun yang terjadi. Hingga pada akhirnya muncullah istilah toxic positivity. Toxic positivity adalah kondisi yang memaksa seseorang untuk berusaha berbuat dan berpikir positif apapun keadaannya. Biasanya kalimat yang menggambarkan toxic positivity adalah yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, kamu pasti kuat. Yang ketiga, coba keluar deh. Lihat sekitar kamu, lihat sekeliling kamu. Kamu tuh orangnya kurang bersyukur. Atau ada juga yang mengatakan, alah, kamu baru gitu aja. Aku loh, biasanya ngalamin yang lebih berat dibanding apa yang kamu alami. Atau contoh kalimat-kalimat yang lainnya. Pada akhirnya kalimat-kalimat tersebut menggambarkan kita sebagai manusia dipaksa untuk seperti robot. Robot yang di dalam pengaturannya hanya disetel untuk memiliki atau mengalami satu rasa saja. Tidak ada ruang untuk bersedih, grieving, atau rasa yang lainnya. Keadaan tersebut adalah yang kemarin-kemarin seringkali kita temui. Oleh karena itu, pada akhirnya sekarang saat ini ngopi kita kali ini membahas tentang masih ada kaitan erat dengan khotbah hari Minggu kita kemarin. Kalau Bapak Ibu masih mengingat. Kita mau mengingat kembali khotbah kemarin dikatakan bahwa it's okay to not be okay. Terkadang kehidupan kita memang berada di titik terendah atau titik paling bawah. Kita mengalami kesulitan sehingga kita berada di bawah. Kita merasakan kesulitan. Dan kita merasakan kerapuhan di dalam diri kita. Namun kita mau mengingat, hal itu bukanlah berarti kita menjadi manusia yang gagal. Manusia yang tidak mau mengingat akan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Justru hal tersebut mengingatkan kita bahwa kita memang manusia adalah makhluk yang rapuh. Sama seperti bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita kali ini adalah peristiwa Yesus yang sedang berada di Taman Getsemani. Kisah Yesus yang sedang berdoa di taman bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Dalam peristiwa ini digambarkan dengan jelas di dalam ayatnya, kalau kita melihat kembali di ayatnya yang ke-33 di situ dikatakan
bahwa ia sangat takut dan gentar. Lalu kita mau maju lagi di ayatnya yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan kedua hal tersebut adalah rasa atau kalimat yang dengan jelas dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita mau melihat apa? Kita mau belajar apa dalam ayat tersebut? Hal ini dengan jelas menggambarkan bahwa semua manusia rapuh, bahkan Yesus sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita semua akan merayakan Natal. Natal adalah hari yang memperingati hari kelahiran Yesus di dalam dunia. Yesus yang lahir sepenuhnya sebagai manusia menggambarkan bahwa kerapuhan adalah hal yang manusiawi. Hal ini juga mengingatkan bahwa Yesus, Allah yang kita kenal, dengan Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa, dan maha yang lainnya, juga memiliki kerapuhan yang dapat merasakan kesakitan. Kita mau melihat bahwa selain Allah adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar, Allah juga adalah Allah yang rapuh. Ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang rapuh, maka kita tahu bahwa ketika kita mengalami kerapuhan, Allah juga merasakannya bersama-sama dengan kita. Allah mau hadir, Allah mau menemani hidup kita, meskipun kita sedang di dalam titik terendah. Allah sudah mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita, mau merasakan kerapuhan itu sebagai manusia, dan kita pun tidak mau atau tidak malu mengakui ketika kita berada di bawah titik terendah kita. Tidak malu untuk mengatakan, saya sedang tidak baik-baik saja. I'm not okay. Hal itu adalah hal yang manusiawi. Bahkan Yesus juga merasakannya. Maka kita mau belajar bersama-sama juga, belajar dari Yesus. Ketika Yesus mengalami titik terendah di dalam hidupnya, ketika Yesus mengalami kerapuhan di dalam dirinya, Yesus mau menyediakan waktunya dan hadir kepada Allah, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan kekhawatirannya, menyerahkan ketakutannya kepada Allah. Dan hal itulah yang saat ini mau kita pelajari bersama-sama. Ketika kita tidak sedang baik-baik saja, kita tidak mau berusaha dengan sekuat tenaga kita, saya kuat, saya pasti bisa melaluinya. Memang kita akan bisa melaluinya. Tetapi satu hal yang mau kita ingat, satu hal utama yang mau kita lakukan ialah kita mau hadir kepada Allah, menyerahkan hidup kita, dan mengatakan bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Saya mau Allah hadir di dalam hidup saya untuk mendampingi kehidupan saya. Hingga pada akhirnya kita bisa bersama-sama bangkit dari keterpurukan kita bersama-sama dengan Allah. Selamat berjalan bersama dengan Yesus. Selamat berjalan bersama dengan Allah di tengah kerapuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ngopi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami bisa diberikan kesempatan oleh-Mu ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami dan pada akhirnya berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk hari Natal yang menjelang akan datang ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk segala persiapannya ya Tuhan.
Tapi jauh daripada itu, kami ingin berdoa untuk kesiapan hati kami untuk menjelang Natal. Biarlah Engkau memberikan pengetahuan akan kami ya Tuhan, bahwa Natal yang akan kami laksanakan adalah untuk memperingati hari kelahiran-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa memaknai dengan baik apa maksud dari Natal tersebut, bukan untuk kesenangan pribadi kami saja ya Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami ingin berdoa untuk semua pihak yang mempersiapkan hari Natal esok hari ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami persiapkan itu memang asalnya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang berjuang bersama-sama untuk menjalani kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Berdoa untuk kepemimpinan negara kami ya Tuhan Yesus, dari setiap jajaran di atas ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap lapisan masyarakat yang membimbing kami, yang memimpin kami, semua itu adalah asalnya dari tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi mereka supaya mereka bisa memberikan keputusan yang baik, keputusan yang bijak untuk rakyat Indonesia. Supaya rakyat Indonesia pada akhirnya bisa hidup dalam damai sejahtera di dalam keberagaman yang ada ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau menjenguk mereka, dan pada akhirnya Engkau memulihkan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan di dalam hati, tubuh, jiwa, dan pikiran mereka, supaya mereka percaya bahwa kehidupan itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, sehingga kami percaya juga apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami adalah rencana dan rancangan yang terbaik bagi kami. Berdoa juga bagi mereka yang sedang lelah atau sedang dalam duka. Kami ingin berdoa kiranya Engkau menghibur hati mereka supaya mereka pada akhirnya bisa bangkit kembali, supaya mereka bisa menjalani hari-hari dengan baik, dengan rasa syukur juga ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, GKI Bojonegoro. Kiranya Engkau memberkati kehidupan jemaat dan gereja ini. Dan biarlah gereja ini bisa memberikan garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, supaya gereja ini juga bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar, tidak hanya bagi jemaat gereja tetapi untuk masyarakat luas juga ya Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi setiap anggota jemaat yang ada di gereja GKI Bojonegoro. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semua, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain, sehingga kami bisa memperlihatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang setia melayani Engkau dan setia juga menjalani hari bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Sampai di sini renungan ngopi kita pada hari ini. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat juga mempersiapkan hari Natal yang akan menjelang. Tuhan Yesus memberkati.